Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama apresiasi buat teman-teman Sumatera Barat begitu cepat merespon terhadap SKB 3 Menteri ini yang kita tahu sama tahu bahwa SKB ini pun salah satunya pemicu dan pemacunya adalah insiden yang terjadi di salah satu sekolah kakak kita di Kota Padang. Yang kedua, ya, saya ingin di forum ini menyampaikan info dari daerah lain. Kalau Padang adalah daerah yang masyarakatnya adalah mayoritas Muslim, sama dengan kita. Tapi ada daerah-daerah lain yang Muslimnya minoritas dan mereka adalah saudara-saudara kita, ya, seperti Papua, NTT, termasuk Bali. Kebetulan saya punya ikatan emosional dengan masyarakat Bali. Yang tentang jilbab ini, bertahun-tahun sempat merasakan suasana kebatinan yang sebaliknya dibandingkan dengan saudara kita di Padang atau Sumatera Barat. Soal jilbab di sekolah-sekolah negeri yang ada di Bali, ya, itu dilarang mengenakan pakaian jilbab, mengenakan jilbab. Bahkan resmi ada aturan itu sejak 2014 dengan berbagai kasus, ya, dengan berbagai kasus. Hingga saat ini, ya, masih seperti itu, meski ada beberapa sekolah yang karena guru-gurunya banyak beragama Islam dan mengenakan jilbab, itu agak longgar. Kebetulan sekolah itu sama dengan yang terjadi di Padang, SMKK. Karena itu, izinkan saya menginfokan supaya kita memiliki khazanah yang lebih luas, ya. Izinkan saya menginfokan, SKB ini ketika saudara kita kebanyakan Muslim termasuk di Padang merasa sangat tidak tepat SKB ini terbitkan, tapi bagi saudara kita Muslim yang ada di Bali, termasuk diantaranya, semacam mendapatkan pencerahan demikian. Oh, kalau begitu boleh kita sekarang pakai jilbab. Artinya begini, di forum ini, bagaimana kita bisa, katakanlah misalnya saudara kita di Padang akan melanjutkan ini ke MK. Bahkan ormas Islam, termasuk yang ada di pusat, termasuk kebetulan sekarang ini saya menangani salah satu bidang di MUI, termasuk beberapa ketua MUI sudah menyampaikan statementnya, ya, bahkan kencang bahwa SKB ini sangat tidak, sangat liberal, sangat sekuler, bahkan kalau dikaitkan dengan konstitusi negara adalah tidak sesuai dengan konstitusi, baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, yang peraturan di bawahnya termasuk SKB Menteri mestinya mengikuti aturan yang ada di atasnya. Itu dari perspektif tata negara. Nah, maksud saya, bagaimana kita, saya pun sampaikan di teman-teman MUI, ketika kita menyampaikan narasi terhadap sikap kita terhadap SKB ini, jangan serta-merta mengatakan menolak. Ya. Bagaimana kita bisa memperhatikan seluruh anak-anak Muslim kita yang ada di seluruh tanah air, sehingga bisa mewakili, melindungi, termasuk anak-anak kita yang minoritas di daerah itu, dengan mengkritisi isi SKB ini, ya, dengan mengkritisi isi SKB ini. Kalau pendekatan saudara-saudara kita di Padang, pendekatan kearifan lokal, saya kira benar itu. Dengan barangkali agak kooperatif, dengan menerima klausul yang mengatakan tidak mewajibkan siswa yang beragama non-muslim untuk mengenakan jilbab. Itu barangkali. Nah, bagi masyarakat yang saudara-saudara kita muslimnya minoritas, seperti di Bali, mungkin dia harus menyampaikan klausul lain, yakni tidak melarang, ya, siswa yang beragama yang memeluk agama sesuatu untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan agamanya. Jadi maksud saya dengan demikian nanti
sikap Sumatera Barat ya akan sama dengan sikap saudara-saudara kita yang lain, akan sama pula sikap kita dengan ormas-ormas Islam lain termasuk yang ada di Jakarta. Sehingga jalan kita sama, bahwa ini adalah PR-nya umat Islam. Karena kalau dari perspektif konstitusi sudah jelas, Mas, ya, bahwa ini hanya semata mengangkat aspek HAM, padahal HAM itu adalah jelas salah satu hanya bagian dari konstitusi. Sangat lemah, ya. Dasar kita jelas mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang implementasinya ya salah satu adalah menggunakan atribut agama. Pasal 29 jelas sebagai turunan dari Pancasila bahwa negara berdasarkan ketuhanan dan kemerdekaan kepada pemeluk untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan mereka. Artinya mengenakan atribut jilbab dan sebagainya. Jadi perspektif HAM ini sangat lemah. Jadi SKB ini pun sangat lemah, cuma bagaimana kita menarasikan dalam bentuk kalimat, tidak serta-merta mengatakan menolak, tapi gunakanlah narasi-narasi yang bisa melindungi semua anak-anak muslim kita di seluruh tanah air, di daerah yang mayoritas muslim, termasuk daerah yang mayoritas muslim. Demikian. Terima kasih Mas, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya dari rantau nih Pak Rangga. Saya memperhatikan berita ini dari awal gitu. Bagi kita orang rantau ini cukup menjadi pemikiran karena hal-hal ini kalau boleh disampaikan, praktek-praktek seperti ini masih ada di daerah-daerah lain seperti yang disampaikan Ibu kita sebelumnya gitu. Tapi perlu kita mencermati bahwasanya kita di Minangkabau punya kearifan lokal sendiri yang perlu kita pertahankan dan kita perjuangkan, bahwasanya kita punya hak untuk mempertahankan itu semua, sehingga istilahnya orang-orang pusat juga harus menghargai ini gitu. Dan kami juga sangat menyayangkan bahwasanya respon yang terlalu cepat orang pusat memberikan SKP 3 Menteri itu cukup menyedihkan juga, karena beliau-beliau itu seharusnya membawa kita berdiskusi secara mendalam apa sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi kami berharap ke depannya kepada tokoh-tokoh Sumatera Barat untuk bisa ini membawa ke diskusi yang lebih mendalam supaya kearifan lokal kita tidak diganggu, dan juga ada redaksi-redaksi kalimat yang mungkin bisa disampaikan ke tingkat atas, bukan berarti kita bukan berarti kita tidak toleransi. Saya rasa orang Sumatera Barat sangat toleransi gitu. Itu pandangan saya Pak Erlangga. Jadi ini saya rasa seperti yang disampaikan Buya ini, seperti yang disampaikan Buya sebelumnya, memang ini hanya sebagai miskomunikasi, bukanlah hal-hal yang sangat mendasar. Banyak persoalan-persoalan pendidikan yang sangat mendasar yang perlu diangkat gitu. Jadi perlu ke depannya bermusyawarah dan mufakat supaya ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Mas Rangga.